Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, saya akan menjelaskan tentang gatra-gatra ketahanan nasional. Jadi tentu di materi sebelumnya kita sudah mendapat pembahasan mengenai model Astagatra sebagai model ketahanan nasional Indonesia. Kalau bicara Astagatra berarti 8 gatra. Dan di dalamnya ada 2 kelompok besar, ada Trigatra dan ada Pancagatra. Nah, di bagian ini kita bicara tentang Pancagatra, salah satunya adalah gatra sosial budaya. Kenapa? Karena itu nanti akan didiskusikan dalam bentuk bagaimana membangun masyarakat adab untuk mewujudkan ketahanan nasional. Dan itu merupakan bagian dari gatra sosial budaya. Kalau kita bicara gatra sosial budaya, dari istilah sosial budaya itu menunjukkan 2 segi kehidupan bersama dari manusia. Segi kemasyarakatan dan segi kebudayaan manusia. Walaupun tentu yang menjadi subjek hukum pokoknya adalah manusia. Kenapa? Kenapa ada masyarakat? Karena adanya kesatuan manusia. Kenapa ada budaya? Karena adanya masyarakat. Jadi yang melahirkan budaya adalah manusia yang hidup bermasyarakat. Sementara masyarakat itu sendiri adalah kesatuan manusia. Manusia yang mana? Manusia Indonesia, warga negara Indonesia atau bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang tentu di dalam situasi aman dan damai. Nilai sosial budaya itu tidak akan berkembang kalau dalam situasi tidak aman dan tidak damai. Jadi tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa itu. Keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi di dalamnya itu akan memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia itu disokong dengan baik oleh slogan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu dari dua bagian utama itu. Ada Bhinneka dan ada Tunggal Ika. Bhinneka itu realita bahwa kita beragam, kita majemuk, kita plural. Sementara Tunggal Ika itu adalah sebuah harapan, sebuah cita-cita untuk persatuan. Ya, bagaimana yang berbeda itu bersatu. Makanya sila ketiga Pancasila kita adalah persatuan Indonesia. Bagaimana agar perbedaan-perbedaan itu bisa bersatu. Nah, selama Bhinneka Tunggal Ika itu dijunjung, maka ketahanan sosial budaya itu akan terjaga. Tapi kalau perbedaan-perbedaan itu melahirkan konflik, maka itu bisa tentu menyebabkan sosial budaya kita menurun, ketahanan sosial budaya kita menurun. Nah, kalau kita bicara kemasyarakatan, ya, manusia ini kan makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Ya. Untuk memelihara kelangsungan hidupnya, maka manusia harus hidup berkelompok dan berhubungan dengan lingkungannya. Atau yang disebut dengan istilah hidup bermasyarakat. Bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Ada banyak teori-teori sosial, utamanya dari ilmu sosiologi, bisa dilihat di situ ya. Hidup bermasyarakat akan baik jika diwadahi dalam organisasi dan kehidupan diatur dalam suatu tertib sosial yang dapat menampung seluruh aspirasi warganya berdasarkan falsafah bangsa tersebut. Jadi ya ada organisasi di dalam sebuah masyarakat itu, karena memang unsur masyarakat itu di dalamnya ada lembaga, ada pranata, ada status dan peran sosial. Organisasi itu akan mewadahi individu-individu itu untuk mencapai tujuannya. Sementara kalau kita bicara kebudayaan, Prof. Muncaran Indrak mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah ide gagasan, kemudian pola-pola tindakan, lalu benda hasil karya. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa kebudayaan itu adalah seluruh cara hidup suatu masyarakat yang dimanifestasikan dalam tingkah laku yang sudah melembaga. Apa yang menjadi faktor dari tingkah laku masyarakat kebudayaan atau yang melembaga itu adalah karena ya tentu keinginan manusia untuk bersama. Ada kebutuhan hakiki manusia. Kemudian lingkungan alam yang melahirkan kehidupan manusia, kebiasaan manusia yang hidup di suatu daerah. Tentu berbeda antara mereka yang hidup di daerah pegunungan, mereka yang hidup di daerah pantai, mereka yang hidup di pedalaman, atau mereka yang hidup di perkotaan. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sejarah.
Kemudian yang keempat adalah lingkungan psikologisnya. Masyarakat budaya akan membentuk pola budaya yang berfokus pada satu atau beberapa faktor budaya yang tentu akan mencerminkan kepribadian bangsa tersebut. Sehingga bagi bangsa Indonesia, pembinaan sosial budaya itu berarti kemantapan kehidupan organisasi sosial masyarakat dan perkembangan kebudayaan. Jadi ada dua itu, kemantapan kehidupan organisasi sosial masyarakat dan perkembangan kebudayaan. Kemudian tentu harus sesuai dengan falsafah Pancasila kita. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman bangsa. Jadi masyarakat yang sejahtera dan tentram itu adalah masyarakat yang secara sosial budaya itu juga baik. Peningkatan ketahanan nasional di bidang sosial budaya itu artinya apa? Berarti meningkatkan pembinaan kemasyarakatan dan kebudayaan. Nah, itulah yang kemudian nanti kita akan lihat di diskusi kita. Bagaimana program-program pembinaan kemasyarakatan dan kebudayaan kita di Indonesia untuk tentu mewujudkan ketahanan nasional. Salah satu yang kita angkat temanya adalah bagaimana mewujudkan sebuah masyarakat adab. Seperti apa sih itu masyarakat adab? Sila kedua kita kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Agar dapat menangkal berbagai bentuk norma sosial dan budaya yang tidak sesuai. Karena tentu kita punya dasar negara, kita punya ideologi nasional, kita punya Pancasila sebagai etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita punya konstitusi, undang-undang dasar yang itu diharapkan ya bisa menyaring hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar kita. Kemudian kalau kita bicara Indonesia, ini kan negara kepulauan ya, berciri Nusantara. Jadi NKRI, Negara Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana di pasal 25A dikatakan bahwa kita ini negara kepulauan berciri Nusantara. Nah, di sini kalau kita bicara geopolitik, di materi-materi awal itu kan ada geopolitik ya. Geopolitik itu kan wawasan nasional. Wawasan nasional bangsa Indonesia itu ya apa? Perwujudan wawasan nasional kita adalah wawasan Nusantara. Cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya yang bhinneka dan wilayahnya yang merupakan negara kepulauan. Nah, walaupun kemudian kita negara kepulauan, tapi karena kita ini berciri Nusantara, maka sosial budaya itu satu kesatuan. Jadi kita sebagai satu kesatuan sosial budaya. Apa maknanya ini? Bahwa masyarakat Indonesia itu satu sebenarnya. Walaupun kita ini punya suku bangsa yang banyak, budaya yang banyak. Tapi masyarakat Indonesia itu satu, bangsa Indonesia. Maka peri kehidupan bangsa itu harus merupakan kehidupan yang serasi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak boleh ada etnosentrisme. Nah, dengan terdapat tingkat kemajuan masyarakat yang merata dan seimbang, jadi tidak boleh ada pendekatan parsial bahwa yang sejahtera hanya di barat Indonesia, di timur Indonesia gelap, atau di Jawa sejahtera, di luar Jawa tidak sejahtera. Itu tidak boleh ada dikotomi seperti itu, karena pada hakikatnya masyarakat kita satu. Walaupun di dalamnya tentu ada yang dominan jumlahnya ya, tapi dalam konteks kedudukan itu harus equal, harus ada persamaan. Adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Kemudian yang kedua adalah apa makna tadi sebagai satu kesatuan. Budaya bangsa Indonesia itu hakikatnya satu. Walaupun kita punya banyak budaya ya, karena kita punya lebih 1000 suku bangsa. Bahasanya banyak. Ya, kurang lebih 700 bahasa. Walaupun tulisan hanya 4. Hakikat budaya kita satu. Sedangkan corak ragam budaya kita itu menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Ini harus menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa. Tidak boleh menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan, karena itu bisa memperkaya hasanah budaya kita dan hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia. Jadi tidak boleh akulturasi, boleh terjadi, difusi terjadi, tapi itu tadi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar kita. Itu disebut dengan fleksibel, terbuka, tapi kemudian tetap harus sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa kita. Kemudian selanjutnya adalah yang manakah yang disebut dengan ketahanan sosial budaya. Karena ini kita mau menunjukkan di situ. Masyarakat adab untuk mewujudkan ketahanan nasional. Jadi adik-adik kajiannya harus ke situ. Nah, yang mana disebut dengan ketahanan sosial budaya bahwa kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila. Misalnya dulu kita mengenal bahwa kita ini bangsa yang yang rukun,
bangsa yang ramah, bangsa yang suka gotong royong, punya nilai kekeluargaan. Tapi di mana itu semua sekarang, itu kan menjadi persoalan. Ya, nah, yang dibutuhkan yang itu, kepribadian bangsa Indonesia kan seperti itu, bahwa ya membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia Indonesia yang berimtak pada Tuhan Yang Maha Esa. Kan sila pertama kita ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi masyarakat Indonesia harus begitu, karena itu landasan kita. Tidak boleh ada ateisme di Indonesia. Semua harus beragama dan menjalankan agama dan kepercayaannya tentu, bukan hanya di KTP-nya saja ya. Dari kemudian sebagai makhluk Tuhan ya, menyadari diri sebagai makhluk Tuhan, bahwa kemudian ada rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang. Ada kata kualitas ya, maju dan sejahtera. Tidak boleh kita hidup dalam kondisi miskin. Harus diupayakan oleh negeri ini untuk sejahtera. Karena dengan miskin itu akan menurunkan ketahanan sosial budaya. Karena ya pendekatan dari ketahanan nasional kita kan kemarin dibahas di materi-materi awal ya. Ada namanya prosperity approach, ada namanya security approach. Pendekatan keamanan, ada pendekatan kesejahteraan. Nah itu. Untuk apa yang kedua? Selain internal kita bagus, kita rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera ya. Kita berintak, harus juga mampu menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional kita. Nah ini kan eranya globalisasi ya. Sekat-sekat geografi negara sudah seperti hilang. Interaksi secara global terjadi dan itu bisa melahirkan sesuatu yang buruk bagi nilai-nilai sosial budaya kita. Ada hedonisme ya, di dalamnya ada konsumerisme, budaya permisif dan seterusnya. Itu yang bisa menggerus kepribadian bangsa. Nanti sebentar, itulah yang menjadi kajian diskusi kita ya. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi ketahanan nasional kita di bidang sosial budaya? Ada 5 di sini. Tradisi, pendidikan, kepemimpinan nasional, tujuan nasional, dan kepribadian nasional. Tradisi, seluruh kebiasaan, kepercayaan, dan tingkah laku yang terlembagakan, yang diwariskan dan diteruskan dari generasi ke generasi. Kalau kita bicara teori antropologi kan ada teorinya Malinowski ya, teori belajar kebudayaan. Nah ini kan nilai-nilai bangsa ini kan berbahaya kalau tidak diteruskan, tidak diwariskan, tidak diinternalisasi, tidak direaktualisasi oleh masyarakat bangsa kita ini. Apalagi kan generasi sekarang kan generasi baby boomer sudah mau habis ya. Sekarang kan generasi X, Y, Z, generasi alpha, generasi beta sudah muncul ya, generasi-generasi yang disebut dengan generasi milenial, yang tentu beda dengan generasi baby boomer atau generasi yang biasa juga didikotomikannya milenial dan kolonial ya. Nah, yang perlu dihindari adalah tradisionalisme. Jadi kita boleh punya kearifan lokal, tapi pikirannya harus global. Artinya ya mapatabe dalam bahasa Bugis ya, sopan santun tetap harus kita jaga. Setinggi apapun kita punya ilmu. Nah, tapi itu harus dibarengi dengan kedalaman taat ya. Jadi setinggi ilmu sedalam taat. Nah, sikap atau pandangan menuju dan mempertahankan peninggalan masa lalu secara berlebihan dan tidak wajar. Itu tidak boleh. Tapi yang membuka diri untuk berkembang, tapi nilai-nilai itu, karakter itu tetap harus ada. Kemudian yang kedua, masyarakat. Masyarakat harus menilai dan menyadari bahwa suatu tradisi pada suatu tahap perkembangan mungkin sudah tidak sejalan, sehingga merugikan dan menghambat kemajuan. Ya, kan budaya itu kan produk masyarakat. Tentu ada areanya dan bisa jadi ada waktunya. Karena tentu setiap budaya itu ada perubahan, karena salah satu sifat budaya itu perubahan. Masyarakat pasti berubah cepat atau lambat. Nah, di saat kemudian ada sesuatu yang mesti berubah, ya harus ikut dengan perubahan. Kalau tidak kan digilas. Seperti Nokia dulu, di setiap orang punya HP, Nokia HP-nya, tapi akhirnya kemudian hilang Nokia itu karena tidak mampu. Atau misalnya dinosaurus itu kan hewan yang sangat kuat itu, tapi akhirnya punah juga. Karena itu tadi tidak bisa beradaptasi. Nah, nilai-nilai sosial budaya juga harus selalu begitu, sama dalam kehidupan. Dulu itu kan ada namanya becak di Makassar ya, ada becak. Becak itu kan sama sekali itu dulu tidak terganggu, tapi setelah kemudian ada namanya ojek ya. Ojek motor ya di pengkolan. Nah, itu sudah mulai terganggu becak. Nah, sudah itu ada bentor, becak motor. Nah, itu sudah mulai terganggu itu. Becak terganggu, ojek pengkolan.
Sudah itu belum selesai persoalannya, datang lagi daring ya, ojol ya, ojek online. Nah, akhirnya dulu di awal itu ada gesekan-gesekan karena ada yang mau bertahan, ada yang mau menolak perubahan. Nah, tidak boleh, kapan menolak perubahan bahaya. Akhirnya kemudian sekarang ramai-ramai. Itulah yang kemudian belakangan yang bergabung itu yang kelihatannya dia ugal-ugalan dan macam-macam dan seterusnya. Jadi artinya apa ya, masyarakat kita harus terbuka terhadap perubahan itu. Dan memang setiap perubahan itu risikonya tentu ada ya. Cuma ya itu tadi, tentu ada hal-hal yang baik di situ. Kemudian pendidikan. Pendidikan itu katanya menjadi instrumen untuk merubah secara tertib ke arah tujuan yang dihendaki. Pendidikan suatu usaha untuk mendewasakan manusia agar dapat menumbuhkan kehidupan sosial sesuai dengan tuntutan zaman. Tapi ini juga ada efek-efeknya ya, seperti di masyarakat maritim, masyarakat agraris, tidak ada lagi jadi petani, tidak ada lagi jadi nelayan karena semuanya berpendidikan dan menggunakan pendidikannya itu untuk melakukan aktivitas yang lain yang mungkin lebih menghasilkan, lebih produktif dan seterusnya. Nah, tentu kalau bicara sistem pendidikan nasional kita ya, bagaimana masyarakat itu bisa dibawa pada tujuan nasionalnya sehingga memperkuat tingkat ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan nasional yang kuat dan berwibawa itu diperlukan untuk membina dan membangun masyarakat modern. Jadi kepemimpinan nasional itu ditentukan oleh banyak faktor, pribadi pemimpinnya, keadaan sosial budaya masyarakatnya, sistem politik dan ipteknya. Nah itu. Dan itu kan bisa merekatkan masyarakat. Jadi pemimpin yang kuat itu pemimpin yang tentu bisa mengarahkan, karena kan pemimpin itu harus punya kepemimpinan yang mempengaruhi orang untuk kemudian ikut, tentu dengan berbagai kemampuannya. Karena ada yang disebut dengan structural power, ada yang disebut dengan personal power. Nah, harus bergabung dua-duanya. Kemudian tujuan nasional dapat merupakan pengarah, pemersatu, pemberi motivasi dan merupakan salah satu identitas nasional. Jadi tujuan nasional kita, jadi yang tidak berlandaskan falsafah bangsa dapat menimbulkan gejolak yang gilirannya akan melemahkan ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Kemudian kepribadian nasional perlu dipupuk, dibina dan dimasyarakatkan pada setiap generasi. Kepribadian nasional merupakan daya untuk menghadapi tantangan pengaruh asing. Nah itu. Walaupun tentu itu tadi globalisasi itu dua sisi, ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Hal yang baik tentu ada peluang-peluang di situ untuk maju, untuk sejahtera, untuk lebih mudah, ya, untuk lebih produktif dan seterusnya. Itu yang harus diambil peluang-peluang kebaikannya. Tapi yang buruk itu harus bisa dihadapi gitu. Kekuatan kita menghadapi ancaman dan kelemahan kita diminimalisir untuk bisa menghadapi ancaman. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana pembinaannya. Bagaimana pembinaan sosial budaya itu, ketahanan sosial budaya itu. Jadi pembinaan sosial budaya itu pertama diarahkan untuk mewujudkan suasana dinamis. Diharapkan dapat memberi arah bagi perwujudan identitas nasional sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Jadi kalau di Indonesia itu masyarakat majemuk, masyarakat yang heterogen. Kalau kita tidak mau berbeda itu bahaya, bukan Indonesia ya. Makanya tidak boleh sedikit-sedikit kita mengatakan ini sara, ini sara. Memang Indonesia penuh dengan sara. Karena dia penuh dengan nilai-nilai agama, penuh dengan nilai-nilai budaya. Yang menjadi masalah itu kalau perbedaan itu mau dipertentangkan. Jangan dipertentangkan karena lahir permusuhan itu. Yang kedua, perbedaan juga jangan dibuat satu. Makanya itu kan sila ketiga persatuan Indonesia. Kalau bicara bangsa itu persatuan. Kalau bicara wilayah itu kesatuan. Makanya negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan bangsa itu mau dijadikan satu kesatuan. Tidak bisa. Nilainya persatuan, artinya menghargai perbedaan. Nah, gitu. Karena identitas kita dari dulu adalah masyarakat majemuk. Tidak boleh, tidak bisa kita menjawakan Bugis atau sebaliknya, atau menghindukan Islam dan seterusnya. Tidak bisa. Jadi bagaimana perbedaan itu? Ya, dalam suasana dinamis. Ya. Esensinya adalah mengembangkan kehidupan sosial budaya dalam merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusianya, tentu berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang diwujudkan sebagai ukuran tuntunan sikap dan tingkah laku bagi bangsa dan negara, memberi landasan, semangat dan jiwa yang menjadi ciri elemen-elemen sosial budaya. Jadi bagaimana mengembangkan kehidupan sosial budaya dalam merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusianya. Kemudian yang ketiga adalah demi kepentingan masa depan, budaya melestarikan alam harus ditumbuhkan dan disadarkan bahwa manusia adalah bagian dari alam. Jika alam rusak, manusia akan punah. Jadi ada 3 bagian sebenarnya di sini. Sebagai individu dia berkembang potensinya, sebagai makhluk sosial dia selaras dalam hidup bermasyarakat, dan kemudian dia harus juga berinteraksi dengan lingkungan alamnya dengan baik.
karena kelestarian lingkungan harus tetap dijaga. Kalau kita bicara dalam konstitusi kita, ya, kan ada di pasal 31 ya, tentang pendidikan, ada pasal 32 tentang kebudayaan. Jadi di sini pasal 31 ayat 5 dikatakan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, itu bisa disoroti di situ nanti, bisa dikaji nanti, itu bisa dijelaskan. Apakah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjaga peradaban manusia Indonesia atau justru sebaliknya? Ya, katanya teknologi itu mendekatkan yang jauh, tapi kan bisa saja teknologi juga menjauhkan yang dekat. Sama-sama pegang ponsel, sama-sama berinteraksi dengan ponselnya dan lupa siapa yang ada di sampingnya. Kemudian pasal 32 di situ ada memajukan kebudayaan nasional. Nah, ini ya, jadi negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ya. Dulu di SD itu ada namanya muatan lokal. Muatan lokalnya itu belajar tentang bahasa. Bahasa itu kan sebuah simbol peradaban ya. Ya, di sini dikatakan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, jadi bahasa asing boleh dipelajari untuk kita berkomunikasi dengan mereka-mereka dari luar, tapi bahasa daerah sendiri harus dijaga karena itu sebuah warisan leluhur ya. Bahasa Bugis ya, karena banyak juga anak-anak kita yang lahir dari rahim seorang Bugis tapi tidak bisa bahasa Bugis. Nah, itu persoalan. Kemudian dalam konteks sosial ya, kesejahteraan sosial ya, pasal 34 kan ada ini. Ya, negara mengembangkan sistem jaminan sosial. Nah, bagaimana itu sistem jaminan sosial? Apakah kemudian itu bisa membuat martabat kemanusiaan itu terjaga atau tidak? Itu hal-hal yang bisa kita kaji. Nah, bagaimana hubungan antara gatra-gatra yang ada? Jadi kalau kita bicara hubungan antar ideologi dan sosial budaya, ideologi nasional mempengaruhi bentuk hubungan sosial antara penduduk di suatu negara. Ideologi nasional sangat mempengaruhi produk dan bentuk kehidupan sosial budaya. Tentu sangat, karena kalau ideologinya liberal, tentu lebih menekankan pada kebebasan individu. Kalau ideologinya sosialis, tentu lebih mementingkan pada kepentingan negara, gitu ya. Sementara kemudian kalau bicara ideologi kita, tentu ada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial budaya. Kemudian selanjutnya adalah hubungan antara politik dan sosial budaya. Situasi politik negara akan mempengaruhi pembangunan sosial bangsa. Tingkah laku politik bangsa dipengaruhi oleh kehidupan sosial budaya. Jadi ada hubungan imbal balik. Ya. Kemudian bagaimana hubungan antara ekonomi dengan sosial budaya? Nah, kalau kita bicara ekonomi dengan sosial budaya, kemegahan sosial budaya bangsa itu mencerminkan tingkat kesejahteraan. Tingkat kemakmuran ekonomi suatu bangsa mempengaruhi tingkah laku sosial dan perkembangan budaya bangsa ya. Walaupun kita lihat dalam masyarakat kita kadang dia kelihatan sosialita tapi sangat menderita hidupnya atau keluarganya ya. Nah, bagaimana sosial budaya dengan hankam? Itu kan ada hubungan antar gatra juga. Nah, stabilitas keamanan yang mantap itu memberi kesempatan pada pembangunan sosial budaya. Keadaan sosial budaya yang timpang dan kontradiktif dapat menimbulkan ketegangan sosial budaya yang akhirnya berkembang menjadi sebuah hal yang berbahaya bagi persatuan bangsa dan ketahanan nasional secara umum. Nah, lalu kemudian kita SWOT. Nantilah kemudian ini di diskusi kita kan kita bisa SWOT. Ini satu contoh yang saya berikan ya. Bhinneka Tunggal Ika itu sebuah kekuatan. Keragaman budaya juga sebuah kekuatan. Ya. Kemudian keragaman masyarakat itu sebuah kekuatan. Keunikan dan kekhasan budaya lokal itu juga sebuah kekuatan. Nah, ada beberapa kelemahan ya. Kemudian ada peluang-peluang. Ada tentu ancamannya. Itu nanti kita akan diskusikan. Baik, terima kasih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.